Tuhan dari atas dan memerintahkan membuka pintu-pintu langit. Ia turunkan hujan mana untuk dimakan, memberi mereka kandung dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Dia telah menghembuskan angin timur di langit, menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Sebanyak debu hujan daging Dia turunkan, hujan burung bersayap bagai pasir laut. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Dia menjatuhkannya ke tengah perkemahan, di sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi amat sangat kenyang. Ia memberikan yang mereka inginkan. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat malam umat yang terkasih, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Malam ini kita mensyukuri kemurahan Tuhan atas kepeduliannya pada kita di sepanjang tahun 2021 ini. Maka muliakanlah Allah yang senantiasa menuntun kita.
Nyatakanlah bersama pemazmur yang dengan keteguhan imannya berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang lawanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, bagimu selamanya. Bagimu selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Pandemi yang awalnya hanya disaksikan di televisi, di film historis dan fiksi, tiba-tiba menjadi konteks kehidupan kita sepanjang tahun ini. Naik turun dinamikanya membuat dunia, tidak terkecuali gereja,
kalang kabut menghadapinya. Berbagai asumsi, metode, cara hidup, bahkan nilai-nilai baru pun tumbuh di antara kita. Jika sebelumnya bicara sambil menggunakan masker dianggap kurang sopan, sekarang memakai masker justru menjadi keharusan dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Belum lagi hal lain yang berubah arah dan nilainya, kadang melelahkan dan menyebalkan. Tuhan, jika bukan karena terang kasih-Mu, entah apa lagi yang dapat menerangi hati kami untuk tetap optimis melalui hari-hari, meskipun harus berjibaku menghadapi pandemi. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Dampak pandemi ada beragam, rasanya pun macam-macam. Ada yang mungkin tidak terlalu terguncang, tapi ada juga yang berakibat nyawa melayang. Bisnis, ekonomi, keuangan, kehidupan sosial dan keluarga, pendidikan, bahkan peribadahan di gereja, sejenak lesu dan muram. Tidak ada sapa hangat di awal dan akhir kebaktian, atau persekutuan tengah minggu yang sederhana namun dirindukan, atau rapat dan latihan bersama rekan sepelayanan, atau sekadar kumpul tak disengaja di halaman gereja. Ya Tuhan, tidak ada kekuatan yang dapat kami andalkan, hanya terang kasih-Mu lah yang mampu menghangatkan, sehingga iman kami terus berkobar dengan pengharapan dan ketekunan. Kami percaya, di tengah tantangan dan kesusahan, Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari kita berdoa. Dalam keheningan dan kerendahan hati menghadapi akhir tahun 2021, kami berserah diri kepadamu ya Allah, terang yang menuntun dan menyelamatkan. Walau badai dan cobaan bertubi-tubi datang, kami memandang pada mercusuar abadi yang tidak pernah padam. Kegelapan tidak akan berhasil berkuasa. Maka kekuatan dan keteguhanlah yang kami mohonkan kepadamu, agar kami tetap tangguh menghadapi setiap pencobaan yang menghadang. Biarlah dinamika di tahun yang lama kami jadikan sebagai ziarah kehidupan yang mendewasakan dan makin menundukkan diri kami di hadapan kedaulatan-Mu. Lalu dengan penuh pengharapan, kami berjalan ke tahun yang akan datang dalam terang penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesaya pasal 9 ayat 1 menyatakan demikian.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Umat yang terkasih, kesuraman, kesusahan, maupun kelemahan adalah salah satu bagian kita di dunia ini. Namun percayalah, pada terang kasih-Nya yang begitu peduli dan memperhatikan kita, yang memberikan hikmat, kasih dan penghiburan, yang menerangi setiap misteri dan rahasia hidup, dan berencana di setiap karyanya. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertalut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setia, dikuatkannya ku tak benar. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah yang baik, kami memohon pimpinan-Mu agar kami semua di dalam segala kekurangan dan keberdosaan kami dimampukan oleh Tuhan untuk memahami kehendak Tuhan dan untuk melakukannya, memperjuangkannya di dalam kehidupan kami. Kami memohon biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, bacaan pertama menurut 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau.
Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca, mendengarkan Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 19. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepada Yesus, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari ibadah kita pada hari ini, termasuk juga untuk perenungan firman, adalah dipimpin terang Kristus. Saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai terang, saya selalu mengingat katakanlah semacam filosofi yang lama, bahwa terang itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Sekecil apapun terang, ketika terang itu hadir, maka kegelapan tidak bisa menguasainya. Setidaknya kegelapan pekat, gitu ya. Tapi kalau kegelapan pekat itu bisa menguasai segala sesuatu, berarti terang itu tidak ada. Saudara-saudara, jangan didebat hal ini dengan persoalan-persoalan teknis ya. Tergantung ruangnya sebesar apa, tergantung terangnya, lumensnya ada berapa, tergantung juga ada sekat yang menghalangi atau tidak dan sebagainya. Ini bukan maksud saya untuk mengajak kita berdiskusi soal itu. Tetapi saya rasa di sana sini pemahaman ini memiliki kebenaran. Terang sekecil apapun dia akan mengalahkan kegelapan pekat. Dan kalau ada kegelapan pekat berarti terang itu tidak ada. Berarti saudara-saudara, dengan begitu terang dan gelap adalah sesuatu yang tidak bisa bercampur. Terang dan gelap itu saling mengalahkan satu dengan yang lain. Artinya kita harus memilih, saudara-saudara. Kalau kita ingin berada, ingin menikmati, ingin hidup di dalam terang, kita mestinya tidak akan ada di dalam kegelapan. Kalau kita memilih kita ada di dalam kegelapan, berarti kita tidak hidup di dalam terang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa hal ini tergambar dengan baik di dalam Yohanes 8 ayat 12 yang tadi kita dengarkan dan kita baca bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan saudara-saudara, ini menjadi pusat dari perenungan kita. Bahwa ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kita hidup di dalam terang karena Tuhan Yesus itulah terang. Dan itu berarti kita tidak hidup di dalam kegelapan. Dan ini mempunyai konsekuensi sebenarnya saudara-saudara. Kalau hidup kita tetap ada di dalam kegelapan, di dalam ketidakbenaran, maka pertanyaan yang sangat serius, apakah kita memang sedang berjalan bersama Kristus? Apakah kita berjalan bersama dengan Allah? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kita berbicara tentang pemahaman terang yang tidak akan dikalahkan oleh kegelapan, kita berbicara tentang beriman kepada Kristus dan Kristus menjadi sumber terang buat hidup kita yang membuat kita tidak hidup di dalam kegelapan, maka kita bisa melihat bahwa fokus persoalan kita pada saat ini adalah kesediaan kita, kesungguhan kita untuk menerima, untuk hidup, untuk menikmati terang itu. Untuk belajar menjalani hidup di dalam terang itu. Kita sungguh-sungguh berserah, belajar, menikmati, dan hidup bersama dengan Kristus. Di dalam Injil Yohanes, saudara-saudara, tersebar banyak sekali ayat-ayat yang berbicara ketika Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah terang. Dan orang-orang yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam terang, dia harus belajar bersama dengan Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati dan menghidupi terang itu. Dan itu berarti mengalahkan, melawan kegelapan, melawan sesuatu yang salah dalam hidup. Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat lebih jauh di dalam Injil Yohanes 8 yang tadi kita sudah dengarkan bersama, baca bersama, justru di sini salah satu pokok persoalan. Kalau kita melihat ayat 13 sampai dengan seterusnya, maka kita melihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dalam Injil Yohanes menariknya seringkali ada dekat-dekat Tuhan Yesus, saudara-saudara. Mereka tidak senang banget sama Tuhan Yesus dan mereka memang terus-menerus mencari kesalahan Tuhan Yesus. Dan karena itu mereka ada di dekat-dekat Tuhan Yesus. Dan
orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini adalah orang-orang yang ternyata tidak menjadi orang yang membiarkan diri mereka untuk bisa menerima, menikmati, dan hidup di dalam terang. Mereka justru menjadi orang yang memilih untuk malah sibuk mempersoalkan sumber dari terang itu. Dan ini menjadi ketegangan yang luar biasa sebenarnya, karena lalu mereka terus sibuk mempertanyakan siapa Tuhan Yesus, siapa orang tuanya. Sebenarnya bagaimana Tuhan Yesus ini bisa ada di sekitar sini? Bagaimana Tuhan Yesus bisa ada dan hidup di dekat-dekat mereka dan mengajarkan tentang banyak hal. Dan mereka menjadi sangat-sangat terfokus pada figur Tuhan Yesus yang bertentangan atau setidaknya yang mereka anggap bertentangan dengan apa yang mereka pahami, apa yang mereka pelajari dalam tradisi iman mereka, dalam tradisi kehidupan beragama mereka. Mereka merasa bahwa sosok Tuhan Yesus ini menjadi sosok yang tidak cocok. Karena itu lalu mereka mempersoalkan Tuhan Yesus. Mereka mempertanyakan terus keberadaan Tuhan Yesus. Saudara-saudara bisa melihat itu ya, menengok misalnya di dalam pasal 7 ayat 25 sampai dengan 36. Ketika ada perdebatan, pertentangan tentang asal Tuhan Yesus, sebenarnya siapa Tuhan Yesus. Dan buat mereka ini menjadi persoalan yang justru membuat mereka berfokus luar biasa pada persoalan di mana tidak cocok atau cocok dengan apa yang mereka pahami. Lalu mereka menjadi orang yang tidak berhasil untuk menikmati dan hidup di dalam terang yang justru ada. Orang-orang ini menjadi orang-orang yang lalu akhirnya justru ada di dalam situasi yang ironis. Karena mereka tidak menikmati terang itu, mereka tidak menghidupi dan belajar di dalam terang itu. Mereka justru mempersoalkan hal-hal yang lain, lalu mereka ada di dalam kegelapan. Tuhan Yesus berulang-ulang menunjukkan bahwa mereka menjadi orang yang justru tidak berhasil mengenal Allah. Kalau mereka mau belajar, kalau mau mereka menikmati terang itu, mereka mau hidup di dalam terang yang sudah hadir itu, mereka justru akan ada di dalam kebenaran. Mereka bisa mengerti, mereka bisa mengenal Kristus. Tapi bukan itu yang mereka pilih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali ini menjadi sebuah cerita yang baik untuk kita pikirkan bersama-sama. Karena keberadaan kita sebagai gereja, sebagai orang yang beriman, bisa jadi ada di dalam keadaan yang sama. Kita baru saja merayakan Natal. Kita merayakan kehadiran Kristus. Kita bersyukur bahwa Allah menghadirkan diri di dalam keberadaan Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi orang yang justru menikmati terang itu? Menjalani hidup di tengah-tengah terang itu. Belajar di dalam terang itu. Bagaimana seharusnya kita hidup. Dan bukan hanya menjadi orang yang hanya justru fokus pada figur Tuhan Yesus. Tapi kita justru tidak belajar apa-apa. Kalau dari beberapa kita barangkali protes. Loh beda dong. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat waktu itu berfokus pada figur Tuhan Yesus untuk menolak Tuhan Yesus. Makanya mereka justru tidak hidup dalam terang. Saya setuju saudara-saudara. Benar, kita sekarang adalah orang yang menerima Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah otomatis kita adalah orang yang hidup menyerahkan diri dan menikmati terang itu. Belajar di dalam terang itu. Ini menurut saya adalah sesuatu yang menarik untuk kita lihat. Ketika banyak orang Kristen, ketika gereja sibuk berbicara tentang Tuhan Yesus, berbicara tentang figur Yesus, berbicara tentang sosok Yesus, tetapi kemudian kita hanya berfokus pada apa yang kita mau, berfokus pada apa yang selama ini kita pelajari, berfokus hanya pada apa yang kita inginkan, berfokus hanya pada tradisi-tradisi tentang Tuhan Yesus yang selama ini kita dengarkan. Ketika ada perbedaan tafsir sedikit, ketika ada upaya untuk melihat lebih dalam, ketika ada upaya untuk menggali pemahaman-pemahaman tentang Tuhan Yesus dan ajarannya, mungkin kita akan menolak dengan keras.
Kita menjadi orang-orang yang kaku, menjadi orang-orang yang tidak mau belajar lebih dalam. Kita hanya menjadi orang yang bersorak tentang figur Tuhan Yesus. Berbicara mengenai kehadiran Tuhan Yesus. Tapi belum tentu kita menjadi orang yang menikmati hidup bersama Tuhan Yesus. Yang menerima terang itu untuk tidak hidup di dalam kegelapan. Untuk bisa mencoba untuk melakukan apa yang baik dan benar dan mengupayakan itu sebagai sebuah sikap, sebagai sebuah upaya untuk belajar lebih banyak dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada banyak contoh ketika barangkali gereja dan orang-orang percaya menunjukkan iman kepada Tuhan, mencoba untuk menunjukkan kepercayaannya dengan sungguh, mempertahankan tradisinya dengan sangat serius. Tetapi lalu menjadi orang yang gagal untuk hidup di dalam terang. Untuk menghadirkan cinta kasih misalnya. Untuk menghadirkan solidaritas misalnya. Saya menggunakan contoh sederhana saja ya, menggunakan konteks kita yang sampai dengan saat ini masih harus kita hadapi, pandemi. Situasi yang membuat banyak orang barangkali takut, cemas, berduka, kehidupan menjadi sangat sulit dan susah, segala sesuatu menjadi sangat terbatas, masih terbatas. Saudara-saudara, di dalam keadaan seperti ini bagaimana gereja hidup? Para teolog, banyak orang sekarang terus-menerus mulai memperhatikan apakah gereja, persekutuan orang yang senang bersorak mengatakan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus, adalah orang-orang yang mampu bertanya dalam hidupnya, menerjemahkan tindakannya untuk menghadirkan terang, untuk menghadirkan rasa syukur atas hidup yang penuh dengan terang dan kebenaran. Atau sebaliknya, menjadi orang-orang yang sibuk berbicara tentang Tuhan, tapi ironisnya lalu menjadi orang yang tidak peduli. Berbicara tentang Tuhan, tapi lalu menjadi orang yang tidak punya belas kasih kepada orang-orang yang menderita. Berbicara tentang Tuhan, tetapi memiliki sikap angkuh dan tidak peduli pada orang-orang yang barangkali ada di dalam ketakutan-ketakutan. Kita mungkin berbicara tentang Tuhan, lalu kita hanya asik dengan berbagai macam pikiran dan keinginan untuk melakukan aktivitas gereja. Kita terus-menerus bertanya tentang apa yang bisa dan harus kita lakukan dalam aktivitas-aktivitas gerejawi, tetapi itu tidak menyentuh kebutuhan manusia, kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Beberapa orang menyebut kadangkala di tengah kesibukan kita memikirkan aktivitas gerejawi, di dalamnya tidak ada solidaritas, tidak ada cinta kasih, tidak ada perhatian kepada orang-orang yang mungkin memerlukan perhatian lebih banyak di dalam situasi seperti dengan saat ini. Sibuk berbicara tentang tradisi, tentang figur, tentang pengetahuan yang kita punya, tetapi kita lupa untuk menikmati hidup dan belajar di dalam terang itu. Saudara-saudara, menyambut Natal, bagaimana kita juga mensyukuri hidup iman kita tentang kehadiran Kristus, seharusnya menunjukkan kesungguhan kita untuk menikmati hidup bersama dengan Kristus. Dan bukan hanya berbicara tentang figur Tuhan Yesus, mempertentangkannya dengan banyak pengetahuan yang lain. Sibuk mencoba untuk berbicara tentang tradisi dan pemahaman-pemahaman. Menikmati hidup bersama dengan Tuhan Yesus adalah belajar lebih banyak tentang bagaimana kita menghadirkan terang. Mencoba menghadirkan kebaikan, menghadirkan cinta kasih. Dalam bacaan perjanjian lama di dalam ibadah ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayat 5-14 tentang Salomo. Itu adalah salah satu cerita yang menarik menurut saya, yang menunjukkan bagaimana
Salomo ingin belajar menikmati hidupnya. Bukan hanya berbicara tentang status, berbicara tentang keinginan-keinginan, bukan hanya berbicara tentang apapun yang dia pikirkan, karena itu pertanyaan Tuhan, apa yang kau inginkan ketika Salomo menjadi raja. Lalu 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14 yang terkenal ini menunjukkan ketika Salomo bilang kepada Tuhan bahwa ia ingin belajar untuk terus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Supaya hidupnya menjadi hidup yang baik. Dan itu yang kemudian menjadi catatan bahwa Salomo berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Salomo belajar untuk menikmati hidup di dalam terang. Menikmati hidup di dalam terang adalah hidup belajar, hidup melakukan apa yang seharusnya dilakukan di dalam terang itu. Belajar untuk memahami dan mengerti apa yang seharusnya diperjuangkan di tengah-tengah kehidupan. Dan ia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai gereja yang bersyukur, menerima, menyambut kehadiran Tuhan, haruslah menjadi gereja yang sekarang belajar untuk menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Menikmati hidup itu bukan ongkang-ongkang kaki, bukan santai-santai, bukan hanya berharap akan segala sesuatu yang menyenangkan saja. Tetapi menikmati hidup bersama dengan Tuhan adalah menyerahkan diri, mempercaya betul, menerima dengan sungguh terang itu. Dan kemudian belajar untuk melakukannya, memperjuangkan, menghadirkan solidaritas dan cinta kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam segala tantangan, termasuk di dalam pandemi yang masih harus kita hadapi sampai dengan saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2021 ini akan segera berakhir. Kita sudah melewati 1 tahun lagi. Setelah kita juga melewati tahun 2020 dengan pandemi ini. Kita mungkin masih ingat dengan sangat kuat bulan Mei sampai dengan Juli atau Agustus pada tahun ini. Kita hidup di dalam kekhawatiran yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa. Duka yang luar biasa. Trauma barangkali. Di banyak keluarga. Di banyak persekutuan. Di banyak gereja dan komunitas. Kita tahu betul bahwa pandemi ini memakan begitu banyak orang-orang yang kita kasihi. Begitu banyak jiwa dari orang-orang yang ada di dunia ini. Kesedihan, kesulitan. Belum lagi kita berbicara tentang berbagai masalah lain yang mengikuti. Ekonomi misalnya. Persoalan-persoalan sosial lainnya misalnya. Saudara-saudara, kalau kita mau menengok sebentar ke belakang, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita melewati ini semua. Apakah kita melewatinya dengan membiarkan hidup kita tetap ada di dalam terang? Membiarkan hidup kita tetap mampu mencoba untuk melihat cinta seperti apa, solidaritas seperti apa yang bisa kita perjuangkan dan tetap hadirkan. Di tengah-tengah kedukaan dan kesedihan, cinta seperti apa yang masih harus saya perjuangkan dalam hidup. Saudara-saudara, saya mengenal seseorang yang kehilangan anaknya ketika pandemi ini dan ketika bulan Mei atau Juni yang lalu itu melanda begitu rupa. Ia kehilangan anaknya dan ia begitu berduka, sangat berduka. Di dalam kedukaannya ia terus bertanya, dan ini pertanyaan banyak orang, pertanyaan yang selalu muncul di tengah-tengah persoalan dan kedukaan atau beban-beban hidup. Kenapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan beban ini harus dia tanggung? Dan ini kedukaan yang luar biasa, kesulitan yang luar biasa. Tidak banyak dan kita mungkin tidak bisa menjawabnya.
Jawaban hiburan apapun barangkali juga tidak menggantikan anaknya dan tidak bisa membantu dia dengan begitu cepat. Tapi salah satu yang kemudian ia ekspresikan di dalam dirinya adalah bahwa ia mau terus belajar bagaimana mensyukuri kebaikan banyak orang dan kebaikan Tuhan untuk dirinya ketika ia mengalami kedukaan. Tahun 2021 bukan tahun yang mudah. Tapi tahun 2021 dapat dilihat di dalam bagaimana kita mencoba untuk mensyukuri dan menikmati terang Kristus yang sudah hadir. Dan membiarkan diri kita belajar untuk mengupayakan itu. Tahun 2022 akan segera kita masuki. Seperti nyanyian yang kita tahu dengan baik di NKB. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Saudara-saudara, kita tidak bisa berspekulasi apapun. Pandemi ini apakah akan segera selesai atau apakah kita akan terus ada di dalam keadaan seperti ini? Atau bagaimana kita mencoba untuk hidup secara normal bersama-sama dengan pandemi? Apa yang akan terjadi di depan? Bagaimana kita seharusnya melewati ini semua? Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana gereja dan bagaimana pelayanan-pelayanan ke depan? Saudara-saudara, barangkali kita tidak bisa tahu semua hal secara detail. Tetapi apa yang kita tahu dari perenungan firman pada saat ini adalah apakah kita mau membiarkan hidup kita menikmati. Dan di dalam kita menikmati itu kita akan belajar, kita akan berjalan, kita akan membiarkan terang Kristus itu hadir, menolong kita untuk membuat kita terus bertanya tentang apa yang harus kita perjuangkan. Kebaikan, cinta kasih, dan solidaritas di dalam hidup yang harus kita lakukan. Pelayanan gereja, kehidupan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan kita dan seluruh aktivitas kita di dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini nanti. Harusnya menjadi sebuah hidup yang kita lakukan dalam kesadaran bahwa kita menyerahkan diri kita di dalam terang yang tidak membuat kita terjebak dalam kegelapan. Kita menyerahkan diri kita kepada Kristus untuk kita terus belajar berjuang menghadirkan cinta seperti Kristus memperjuangkan cinta kasih sampai dengan matinya. Kita terus akan memperjuangkan apa yang benar dan baik di dalam kehidupan kita. Meskipun kita akan menghadapi tantangan-tantangan berat dan persoalan-persoalan yang berat. Dengan demikian kita akan terus memuliakan Kristus dalam hidup kita. Saudara-saudara, selamat meninggalkan tahun yang lama, selamat memasuki tahun yang baru. Selamat terus menikmati terang Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudaraku, sambil mengingat dan merefleksikan kasih dan kepedulian Kristus Sang Terang Hidup, mari kita masuki momentum pergantian tahun 2021 ke 2022 dengan penuh syukur dan pengharapan. Selamat Tahun Baru. Kiranya terang Kristus selalu menyertai langkah hidup kita di tahun yang baru ini.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ketika kami boleh ada sampai pada titik ini, kami menyadari bahwa itu bukan karena kehebatan kami, namun semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan berbangsa, kehidupan bergereja, kehidupan keluarga, dan pribadi kami. Saat ini Bapa, ketika kami memasuki tahun yang baru, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada hari-hari ke depan di tahun 2022 ini. Namun kami mau menyerahkan segala pengharapan kami ke dalam Kristus Sang Terang Hidup, sehingga ketika kami mencapai keberhasilan, ketika kami mencapai apa yang kami cita-citakan, kami tidak menjadi sombong, tapi kami boleh tetap rendah hati karena terang Kristus beserta dengan kami. Manakala kami menghadapi kegagalan, ketika kami menghadapi sakit penyakit, ketika kami menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga, kiranya terang Kristus menyertai kami, sehingga kami tidak putus asa, tapi kami dimampukan untuk terus melangkah bersama dengan Sang Terang. Tolong kami ya Bapa sebagai bagian dari bangsa ini, bagian dari gereja, bagian dari keluarga. Kami boleh dimampukan untuk saling tolong-menolong. Kami boleh saling memberikan dukungan satu kepada yang lain. Di tengah-tengah kesulitan yang saudara-saudara kami alami, kami boleh hadir, menghadirkan terang Kristus melalui tutur kata dan perbuatan kami. Biarlah sepanjang kehidupan kami di tahun 2022 menghadirkan kesaksian yang hidup bagi sekitar kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ya Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, setiap rencana-rencana kami dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan gereja, kehidupan keluarga dan pribadi kami, ke dalam satu nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Penyertaan dan kepedulian Tuhan begitu luar biasa kepada kita di sepanjang tahun 2021 hingga kita bisa tiba di tahun 2022. Maka dengan hati yang bersukacita dan berpengharapan, mari bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja saudara masing-masing. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, betapa besar karya kasih-Mu dalam hidup kami, yang terkadang sulit untuk kami pahami, namun Engkau setia memimpin kami. Engkau setia mempedulikan dan memperhatikan kami, hingga pada hari ini kami memasuki tahun 2022. Maka hanya ungkapan syukur yang dapat kami bawa atas kasih dan anugerah-Mu yang besar. Kiranya kami selaku gereja dapat menyalurkan berkat ini kepada setiap orang, agar nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di dalam dunia dan bahkan di hati kami. Amin. Saudaraku, mari kita menempuh perjalanan di tahun yang baru. Kiranya halaman pertama buku ziarah kehidupan kita di tahun ini
diisi dengan penghayatan akan Allah, Sang Terang yang selalu berkarya, memimpin, menghiraukan, dan menjaga setiap langkah saudara dan saya. Sebab siapapun merupakan kawan karib baginya, dialah segalanya bagi kita. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, terang cinta kasih putranya Yesus Kristus, dan tuntunan persekutuan Roh Kudus kiranya menguatkan langkahmu, menghangatkan jiwamu saat menempuh jalan yang dingin dan sepi, dan memberi inspirasi terbaik dalam perjalanan hidup imanmu. Dan kiranya Allah memperlengkapimu dengan segala yang perlu, agar di dalam kerendahan dan ketulusan engkau mampu menghiraukan dan melayani sesamamu. Dan Allah Tritunggal yang kudus menguatkanmu melakukan tugas perutusanmu itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.